Apa kabar saudara? Sapa redaksi On Location pada kesempatan kali ini akan berjumpa dengan kawan-kawan yang melakukan gerakan relawan Bali Kembali. Nah, sebuah angin segar tentunya, ada energi positif, ada optimisme di sana oleh mereka-mereka kawan-kawan ini dalam gerakan relawan Bali Kembali. Nah, ikut saya, kita akan menjumpai mereka, kita akan bincang-bincang apa itu Bali Kembali, kemudian kegiatannya seperti apa, dan apa yang mereka sumbangsikan kepada Bali, terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On. Apa kabar saudara? Senang sekali berjumpa lagi, saya Bambang Kalitus bersama Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kita ketahui memang lagi-lagi Bali menjadi salah satu tempat yang boleh dikatakan fokus dari pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan masalah dampak dari pandemi COVID-19. Kita tahu sudah berjalan 1 tahun pandemi 19 dan sampai hari ini pun kita boleh dikatakan tidak tahu sampai kapan. Namun, seibarat kalau dalam lorong yang gelap, ada sebercah cahaya sebetulnya kalau kita bilang. Ada sebuah gerakan yang boleh kalau saya sampaikan, gerakan yang positif, gerakan yang menularkan energi positif kepada Bali, kepada masyarakat Bali. Nah, pada kesempatan kali ini, Sapa Redaksi On Location berbicara santai, dan saya bergembira sudah bersama mereka-mereka yang punya semangat yang luar biasa, energi yang sangat positif, walaupun kita tahu keterpurukan dalam tanda kutip Bali memang bukan isapan jempol, tetapi itu tidak menyurutkan semangat dan niat kemudian apa yang bisa kita lakukan, karena hanya kita yang bisa melakukan untuk diri kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan, kalau saya sebutnya gerakan relawan. Ya, gerakan relawan Bali Kembali. Wah, luar biasa. Nah, saya bersama dengan Bli Made Dewandra, ya, selaku fotografer. Seorang fotografer. Nah, ini unik, nanti kita akan bicara macam-macam ternyata ya di dalam komunitas ini gitu. Kemudian ada, saya sih akrabnya manggilnya Gus deh. Bagus Pak. Bagus nama rupa, seorang pengusaha, boleh dikatakan pengusaha coklat yang cukup terkenal di Bali. Wah, luar biasa ini. Biar gampang, dagang coklat. Dagang coklat. Siap. Tapi sehat ya Gus deh. Sehat. Salam sehat ya. Nah, baik. Dan yang paling cantik pagi hari ini, ada Mbak Novi Azanita. Mbak Novi ini backgroundnya event organizer. Itu. Baik. Terus sahabat lama ini. Bli Jun Bintang. Salam sehat Bli Jun. Sehat. Mbak Novi sehat ya? Sehat. Astungkara lah, kita selalu sehat ya. Baik. Nah, ini kan energinya positif, energinya semangat ini agak gerah pagi ini. Ternyata memang terus terang saya berbangga hati bahwa ternyata masih ada orang-orang yang positif, kemudian optimis ya, di tengah yang kita ketahui kondisi ya. Kita sudah nggak bisa ngomong, memang data menyatakan ekonomi kita turun, penjualan kita turun, kemudian tingkat kasus ya gitu kan, kemudian kasusnya juga meningkat gitu kan. Ini jadi PR bersama. Nah, mungkin pertama dulu dengan di Dewandra ya, selaku koordinator umum. Nah, ini gerakan Bali Kembali ini sebetulnya apa sih? Ini apa ininya? Bentuknya apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Mas. Jadi gerakan ini
adalah gerakan relawan. Jadi siapa yang rela ya silahkan join, yang nggak rela ya jangan join. Benar-benar ini adalah gerakan relawan dari masyarakat Bali untuk masyarakat Bali yang lain. Bagaimana kita bersama-sama bisa keluar dari problem-problem yang ada selama pandemi ini. Mulai dari kita memberikan informasi, kita memberikan pendampingan terhadap teman-teman yang membutuhkan informasi ataupun apapun itu tentang pandemi COVID-19 ini. Dari yang awalnya sebenarnya ya karena saya ada kedekatan kepada beberapa orang dan kebetulan pada saat mereka bertugas ke Bali, ada yang menjadi ketua BNPB, ada yang menjadi waktu itu ada Menteri Kesehatan yang sebelum diganti sekarang. Beliau menceritakan bahwa Bali ini akan bisa keluar dari masalah ini. Mungkin yang paling masuk akal adalah dari masyarakatnya sendiri harus bisa menolong sesamanya. Nah di sana kita berpikir kalau kita selalu nyalahkan orang lain, terus tidak berbuat sesuatu, hanya diam saja, nyinyir dan segala macam, itu buat saya bukan sesuatu yang baik. Karena terus saya mencoba menghubungi beberapa teman-teman yang kira-kira saya bisa ajak satu frekuensi gitu ya Mas ya. Nah di sana kita berhasil membuat sebuah gerakan relawan Bali Kembali yang isinya adalah ada musisi, ada Brijun Bintang, ada Puja Astawa, ada Ji Krishna, ada Musa Raya, ada Gus D. Ya memang Gus D ini sebenarnya emang lebih terkenal dia seorang relawan daripada dia seorang pengusaha coklat gitu ya. Menurut saya dari tahunnya beliau memang dari zaman Gunung Agung meletus, kenapa beliau sangat aktif membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan. Terus habis itu ada Novi memang sangat piawai di bidang organizing sesuatu. Jadi saya minta tolong sama Novi bisa bantu kita di koordinator kesekretariatan. Terus Brijun Bintang punya follower yang begitu banyak dan menginfluence orang dengan begitu baik. Dengan beliau punya kegiatan apa tuh ngopling, terus habis itu dengan musik-musiknya yang bagus-bagus juga. Nah di sana kita harapkan bisa memberikan influence yang baik untuk masyarakat umum. Itu sih mungkin asal mulanya, mungkin bisa ditambahkan dari yang lain. Iya mungkin. Nah kan ini semua merasakan dampak. John Bin merasakan dampak. Iya loh, berdampak ya. Iya. Mbak Novi juga berdampak. Yang tadinya kalau kegiatan event harus kumpul-kumpul, sekarang kan udah nggak. Tidak boleh. Iya pasti merasakan banget dampaknya. Baik. Nah kemudian kapan sih petikan apinya? Yuk kita ngumpul yuk, kita buat sesuatu yuk. Ini kan tadi kan mungkin ketemu baru ngopi, ketemu ngobrol, akhirnya kok ayo loh kita buat. Nah persisnya kapan itu? Pas apa gitu? Itu waktu gimana? Waktu tanggal jadi sebelum 15 November kita tarik mundur sekitar 2-3 minggu sebelumnya. Itu ya ada teman-teman dari BNPB datang ke Bali terus mengatakan bahwa Bali kalau mau bisa cepat keluar mungkin harus mulai di trace di ini. Nah sedangkan teman-teman yang masyarakatnya mungkin pada masih pada takut ya, bagaimana kalau nanti di swab kalau positif akan gimana jadinya, terus habis itu swabnya sakit dan segala macam. Nah itu ketakutan masyarakat yang memang sangat manusiawi ya. Kita sendiri juga takut dalam kondisi yang nggak pasti ini. Nah di sana terus kita memberanikan diri mencari informasi lebih banyak dan kita berhasil mengumpulkan teman-teman dan mengencourage teman-teman bagaimana kalau kita memang harus melakukan tracing ini. Gitu. Dan sedangkan pada saat tracing begitu dia ketahuan dia misalnya nanti positif, treatmentnya seperti apa, nah itu kita pun juga mendampingi mereka. Nah di sanalah akhirnya pada waktu BNPB bilang bisa nggak bantuin kita pemerintah untuk bisa orang-orang mau di trace atau mau di swab mungkin ya. Nah terus kita lewat Gus D dan teman-teman semua memberikan contoh, memberikan informasi dan segala macam. Nah itu mereka jadi berani. Oke. Nah coba saya ingin bertanya mungkin ke Mbak Novi. Apa yang menggerakkan seorang Novi akhirnya oh ya aku mau terlibat ini kan padahal sudah terpuruk kan? Apa ini motivasinya apa? Pasti kita semua, bukan saya saja mungkin, itu pengen Bali kembali lagi, Bali segera pulih. Nah itu mungkin memotivasi kita dengan beberapa kegiatan yang akhirnya dibuat oleh Bali Kembali itu, yang akhirnya menuju dari goals dan visi misi kita di Bali Kembali ini. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita buat
Dan dari awalnya mungkin masyarakat itu sangat, waduh, di swab banyak sekali yang masih takut, tapi bagaimana kita juga membuat suatu kegiatan, yuk ini nggak ada sakit kok, nggak harus takut kok. Jadi kita buat kegiatan-kegiatan kecil sampai juga kita turun ke masyarakat dan para pelaku pariwisata untuk membuat suatu kegiatan kayak swab seperti itu, swab gratis bahkan dari BNPB waktu itu. Baik, saya konfirmasi ke Gus D ya, Gus D. Apa pandangan Anda kalau melihat dari teman-teman ini koordinator lapangan juga ya? Iya, benar. Nah, apakah memang penyebabnya salah satunya adalah kekurangtahuan edukasi kepada masyarakat? Apa yang mereka langgar sebenarnya atau apa ya? Kalau pandangannya Gus D, silakan. Gini ya Mas, terima kasih ya waktunya. Jadi saya ini kan memang dari 20 tahun udah biasa volunteer ya Mas. Di samping dari duit buat makan, saya setengah hidup volunteer hampir 20 tahun lah ya, di segala jenis bencana. Nah, jadi ketua Satgas Relawan saya udah hampir ulang tahun nih Mas. Jadi ketika ada COVID, kepala adat di daerah saya ngumpulin kepala adat yang lain minta saya mimpin jadi ketua Satgas COVID. Jadi memang akhirnya setelah setahun saya memimpin Satgas di level desa itu permasalahan yang ada tidak sesimpel mungkin ya, saya tidak mau menyalahkan siapapun, tidak sesimpel yang teman-teman di pusat tahu. Dan kita bicara isolasi mandiri, lalu di level desa, kampung, ya, orang isolasi mandiri mungkin ada bantuan dari dinas sosial berupa sembako, tapi kan sudah paten nih bentuknya beras, mie, telur. Nah, kalau misalkan harus mengkonsumsi makanan seperti ini 14 hari, kebayangkan kesehatan. Belum mereka ada umur yang masih bayi, belum mereka, kami itu di desa, di Satgas desa sampai mempertanyakan loh, misalnya kayak Pak Novi nih, dia keluarganya isolasi mandiri nih, kita harus tanya, Novi kamu datang bulannya kapan? Karena kamu nggak boleh keluar di awal, karena kamu kan nggak boleh keluar, kita harus siapkan pembalut wanita, tapi yang boleh keluar, ini kan baru manusianya Mas. Nah di desa-desa yang namanya petani, mereka punya ternak, ada babi, ada sekian puluh, ada sapi, sekian puluh, ada tamu. Ini bagaimana? Nah di awal ini sampai saya selaku ketua Satgas Relawan, kita bikin pick-up, lu nyiapin sapi, lu ngurusin IT, tapi sampai kapan? Seiring dengan dunia usaha yang makin merosot, di awal di Bali saya cukup enak. Ini kena COVID nih, kita karantina, sumbangan muncul, karena semua account-nya masih ada duit nih di awal. Sekarang di segala sesuatu yang sudah terpuruk ini sampailah saya kepada pribadi yang pandangan kami adalah semua sudah ya 3M itu, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan sampai kami orang Bali yang penuh dengan tragedi sudah sangat meminimais kegiatan tradisi. Tetapi angka juga masih tinggi. Betul. Ya, sekarang saya pribadi maupun sebagai relawan sampai kepada titik let's say stop saling menyalahkan. Ya. Game changer ini menurut saya adalah vaksin. Nah, bagaimana kita bersama-sama mendorong stakeholder yang memang punya bisa mendorong akselerasi vaksin ini lebih cepat, sehingga di sini game changernya sekarang. Karena masyarakat sudah sangat taat, tutup toko jam 8, tutup jam 8, jangan ngaben banyak besar-besar sudah. Semua ditutup. Kalau ini masyarakat terlalu depres, bukan cuma Bali ya, ini akan meledak. Akhirnya ketika ini meledak, susah. Mereka akan lupa ada virus. Makanya bagaimana sekarang ya kita harus bersama-sama semua. Game changer dari COVID ini adalah vaksin. Semakin cepat kita semua divaksin, semakin cepat mindset kita merasa safe, kita merasa aman, sehingga dunia usaha semua ada trust lagi. Apalagi kita tahu Bali terendah sekarang ekonominya gitu. Jadi menurut saya tidak usah lagi saling menyalahkan, karena pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, masyarakat juga sudah berusaha sekemampuan mereka mengikuti imbauan-imbauan. Walaupun jujur saya akui sebagai seorang relawan, kadang-kadang imbauan surat edaran tidak disertai edukasi yang bisa diserap oleh level masyarakat di bawah. Semua level. Nah ini PR ya? Ini PR. Karena kan misalnya ini contoh ya, friksi di masyarakat. Ada beberapa
statement kalau orang sudah swab negatif boleh langsung bebas. Tapi ada di beberapa tempat Satgasnya mengatakan orang walaupun sudah negatif swab tetap harus Tidak. karantina 14 hari. Oh. Nah, ini kan jadi kenapa di situ boleh, kenapa di sini? Nah, kita nanti akan tahu sebetulnya terus kemudian apa yang dilakukan. Ada kadang-kala satu permasalahan ada opsi yang banyak. Akhirnya kan kebingungan di masyarakat gitu ya. Nanti kita lanjutkan ya, Gus D ya. Tapi setelah itu juga nanti saya mau minta pandangan dari Beli Jun terkait evaluasi setahun ini gimana, terutama pada musisi, kita melihat apakah prokesnya berjalan, kemudian masyarakat apakah ada kepatuhan atau tidak kepatuhan, kemudian seperti itu ya Beli Jun ya. Baik, saudara jangan kemana-mana, nanti kita tetap lanjutkan lebih mengerucut lagi, lebih hangat lagi terkait dengan Bali kembali ini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.